Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Atika Firdayanti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan mempelajari mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki daratan serta lautan yang luas, itu dikarenakan letak geografisnya yang sangat luas. Nah, karena itu Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, flora, fauna, dan deposit sumber daya alam yang menimpa. Jadi, sumber daya alam ada bagiannya, yaitu sumber daya alam yang diperjualbelikan ada kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timah, dan rempah-rempah. Sampai pada masa penjajahan, hal utama yang menarik hati para penjajah untuk datang Indonesia dikarenakan Indonesia kaya akan rempah-rempahnya seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan sebagainya. Sumber daya alam dibagi ada dua, ada yang daratan dan maritim. Untuk pertemuan hari ini akan kita bahas ialah potensi sumber daya daratan. Untuk potensi sumber daya daratan terbagi menjadi potensi sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan yang terakhir sumber daya tambang. Potensi sumber daya pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Nah, sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencaharian terpenting bagi rakyat Indonesia. Antara lain ada padi, jagung, ubi, jalar, kacang tanah, dan kedelai. Selanjutnya ada potensi sumber daya perkebunan. Menurut Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan itu adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanah tersebut. Nah, jadi jenis perkebunan dapat dibagi dua, ada perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, biasanya perkebunan besar itu adalah perkebunan yang luas dan dikelola oleh badan usaha atau swasta. Indonesia adalah negara dengan hasil perkebunan yang melimpah. Sampai majunya Indonesia perkebunan dan manajemennya, rempah-rempah dan hasil kebun lainnya dapat diproduksi besar-besaran dan diperdagangkan ke berbagai negara. Hebat banget ya! Selanjutnya ada potensi sumber daya kehutanan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3%-nya dari luas Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut bisa dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, untuk beberapa hasil yang dapat diambil dari hutan antara lain ada kayu cendana, bambu, kayu jati, kayu pinus, dan kayu meranti, kayu janji, dan terakhir ada rotan. Udah banyak banget kan, jadi mohon disimak nih, boleh dicatat sama kalian. Lalu berikutnya ada potensi sumber daya tambang. Nah, di sini ada minyak bumi dan gas. Jadi minyak bumi dan gas itu berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup, makanya disebut bahan bakar fosil. Dengan proses pembentukannya yang memerlukan waktu jutaan tahun, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk daerah-daerahnya yang menghasilkan minyak bumi Indonesia ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Nah, ini salah satu hal penting adalah yang dimana minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang gak dapat diperbaharui. Nah, jadi cadangan minyak Indonesia itu diperkirakan hanya tersisa sekitar 14 tahun. Nah, apabila gak ditemukan ada minyak, maka akan hangus. Berikutnya ada batu bara. Jadi batu bara ini merupakan bantuan hidrokarbon padat berwarna coklat tua sampai hitam. Batu bara itu terbentuk akibat tumbuhan yang telah mati, tertimbun, serta terkena pengaruh tekanan dan panas dalam waktu yang sangat lama ya. Jadi diingat nih. Nah, batu bara itu digunakan sebagai sumber energi seperti sebagai bahan bakar pembangkit listrik, pembakaran pada industri pembuatan batu bara, serta semen dan batu baja. Selanjutnya ini ada bauksit. Bauksit ini masih sangat asing ya pasti didengarnya. Jadi bauksit ini merupakan pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Kijang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Ini ada contohnya nih gambarnya. Lalu ada pasir besi. Pasir besi ini tuh dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan semen ya, fungsi dari pasir besi.
Selanjutnya emas. Emas ini pasti sering banget lihat ada kalung, cincin ya kan, yang sering perhiasan-perhiasan. Karena emas itu merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa dan banyak juga digunakan sebagai barang perhiasan. Jadi kalau yang dilihat dari kalung, emas, anting itu merupakan sifatnya itu lunak, makanya banyak banget dipakai untuk orang-orang. Nah, yang terakhir ada timah nih ya. Timah ini merupakan salah satu logam ya yang sekarang tuh sudah banyak ditemukan di sehari-hari. Jadi dia ini sebagai lapisan pada produk baja. Nah, dia juga menjadi salah satu produk yang digunakan untuk melapisi baja yang dimana menghasilkan paduan baja dan timah yang biasa digunakan untuk keperluan industri otomotif dan listrik. Oke. Jadi ada beberapa potensi sumber daya alami yang daratan itu yang dimana belum ibu sebutkan. Silahkan kalian tulis di kolom komentar apa saja yang belum ibu sebutkan serta manfaatnya. Jangan mencontek karena akan ibu lihat dari yang paling awal untuk komentar. Oke, sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.